ada fit and proper test di sana. Karena yang melalui partai saja sudah jelas banyak yang nggak berkualitas, apalagi yang independen makin tidak berkualitas. Jadi partai politik ketika fit and proper test calon, karena partai politik tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan. Maka yang di fit and proper test itu bukan lagi, oh orang ini hebat, teknokrat. Bukan lagi itu. Orang ini karena dia selebgram, followernya 10 juta. Ya, dia aja selalu. Gua aja, ini aja. Karena masyarakat tidak pernah terlatih. Dan memang tidak ada pelatihannya untuk masyarakat untuk bisa berpolitik ala partai politik. Nggak ada. Mana ada kepala daerah yang terang-terangan misalnya anti khilafah? Nggak ada. Gudang suara ya di situ. Gudang suara. Siapapun dirangkul sama dia. Oke pemirsa, selamat datang kembali di On The Table. Ini podcast kita yang baru berapa bulan tapi lumayan menyedot perhatian publik. Sudah banyak tokoh yang datang ke sini bersama Bang Teddy. Banyak isu yang sudah dibahas dan ini udah akhir tahun. Kita mau sekarang ngobrol dengan Bang host kita, Bang Teddy ya Bang. Karena seperti yang di podcast kita sebelumnya saya katakan Bang Teddy ini sebenarnya politisi. Dan kita bersyukur sekali beliau mau menggawangi atau menahkodai podcast kita OTT ini On The Table gitu. Dan hari ini sekali lagi kita mau ngobrol dengan Om Teddy tentang beberapa isu yang lagi mencuri perhatian publik. Yang pertama tentang ada wacana mengubah sistem pilkada, sistem pemilu terutama pilkada dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung. Setiap kepala daerah jadi mulai dari bupati, gubernur juga ya Om ya? Ya semua. Gubernur, wali kota dengan bupati. Isu ini diinisiasi kayaknya oleh Golkar Om. Menurut Om Teddy dulu tentang perubahan ini. Om Teddy setuju nggak dari pilkada langsung ke tidak langsung? Ya, terima kasih ya Bang Vincent. Jadi kalau bicara pilkada langsung atau tidak langsung, ini sebenarnya sejarah di Indonesia. Kita itu sudah pernah ada pilkada yang tidak langsung. Artinya pilkada melalui pemilihan DPRD. Ya. Ya, jadi kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Nah, dari sejarah itu akhirnya mencobalah para petinggi itu untuk berkreasi. Bagaimana kalau pemilihannya ini langsung pemilihan oleh rakyat? Oke. Kita sudah melihat sekarang ya, perbandingan sudah ada. Artinya pemilihan melalui DPRD sudah dan pemilihan melalui rakyat sudah. Nah, akhirnya sudah ada wacana lagi kembali ke pemilihan DPRD. Kan tentu pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya adalah ternyata pemilihan langsung melalui rakyat itu banyak mudaratnya, banyak negatifnya dibandingkan melalui DPRD. Saya belum bicara mengenai aturan mainnya nih atau dasar hukumnya ya, tapi bicara efeknya. Efek. Nah, efeknya ketika pemilihan melalui DPRD, kita itu memiliki kepala daerah yang memang orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang yang sudah muncul dari pergerakan di partai politik. Artinya sudah terlatih, sudah menjadi politisi, sudah terlatih, sudah tahu track recordnya oleh partai-partai, sehingga nama-nama itu akhirnya diusung oleh partai-partai di DPRD untuk dipilih mana nih yang terbaik. Ada fit and proper test di sana. Ya. Jadi orang-orang terbaik, orang-orang hebat yang dilihat oleh partai itu diajukan dan dipilih di DPRD. Maka kita akan mendapatkan kepala daerah dari orang-orang hebat mendapatkan satu orang lebih hebat. Kalau pemilihan secara tidak langsung,
pemilihan langsung, melalui rakyat, ini kita sudah lihat ya dalam beberapa periode masyarakat akhirnya sebagai pemilih itu merasakan langsung dampaknya. Mereka mendapatkan kepala daerah instan, ya kepala daerah yang ternyata membuat mereka sendiri merasa dirugikan. Kenapa begitu? Karena siapapun akhirnya boleh mencalonkan. Ya. Ditambah lagi ada aturan yang dibuat bahwa calon kepala daerah itu boleh tidak melalui partai politik, independen. Nah itu sudah semakin jauh, ya, sudah semakin jauh. Dari alur konstitusi gitu. Saya belum bicara konstitusi dulu, Oke. ya, karena yang melalui partai saja sudah jelas banyak yang nggak berkualitas, Ya. apalagi yang independen makin tidak berkualitas. Itu baru dari segi akhirnya kita memiliki kepala daerah yang tidak berkualitas. Kedua, dan ini pernyataan saya ini sudah lama yang saya sampaikan, dan saya sampaikan lagi bahwa akhirnya gara-gara pilkada langsung itu yang membuat Indonesia terbelah. Mudah-mudahan jangan sampai parah. Tapi saat ini ya gontok-gontokan antar rakyat, gontok-gontokan antara masyarakat karena politik itu 95% disumbangkan dari pilkada langsung. Itu yang disampaikan, salah satu alasan yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar. Ya berarti Ketua Umum Golkar copy paste dari pernyataan saya. Kayak dia dengar podcast kita sebelumnya. Ya. Jadi 95% itu terjadi perpecahan di negara ini karena pilkada. Kenapa? Karena masyarakat akhirnya ikut bertarung, di mana setiap calon kepala daerah dia harus memikat hati para pemilih kan? Iya. Karena untuk memikat hati para pemilih, maka dibentuklah orang-orang di setiap misalnya kelurahan untuk menjadi pendukungnya atau untuk jadi koordinator pemenangan. Oke. Dari mana? Dari masyarakat biasa. Di mana masyarakat biasa itu tidak pernah terlatih di partai politik. Ya. Tidak punya background politik sama sekali. Yang penting orang ini dikenal, jadi tokoh di masyarakat situ, di kelurahan, dijadiin koordinator. Di mana ya, yang lawannya juga punya koordinator di situ, di kelurahan itu. di daerah yang sama. Yang sama. Di kampung yang Di sama. kampung yang bahkan. sama. Nah, di mana koordinator itu akan mempengaruhi di satu kelurahan itu. Bahkan di satu RT pun terpecah. Ada koordinator yang di RT, Pak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya basic politik yang baik. Ya, kalau orang-orang politik ya, seperti saya di partai politik, ya, kalau debat di TV itu kita bisa marah-marahan, ya, bisa saling serang. Ya. Tapi setelah itu kita masih bisa ngopi bareng. Kita kan sudah terlatih sebagai orang politik. Ya. Nah kalau yang korwil-korwil di RT, di kelurahan, di kecamatan, itu nggak punya basic itu. Ketika mereka sudah bertentangan, maka itu jadi permusuhan. Bahkan setelah selesai pilkada, ini masih bermusuhan. Sentimen itu tetap berjalan. Masih tetap. Yang menang ngeledekin yang kalah sakit hati, mau hantam yang menang. Dan itu fakta yang terjadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari kejadian ini, kita masuk lagi lebih dalam. Bahkan di internal keluarga terpecah. Satu rumah terpecah pilihan. Keluarga besar terpecah pilihan. Yang tadinya grup keluarga itu jadi grup senang-senang, jadi grup politik. Akhirnya keponakan sama om ribut. Itu banyak terjadi, Bang. Oke. Teman kantor ribut. Alumni-alumnian ribut. Dan ketika sekali aja ribut, itu lukanya panjang. Calon mereka yang mendukung bahkan sudah bersatu, ya. Ya. Mereka masih ribut. Itu fakta yang terjadi. Oke. Ya. Om, tadi kan Nanti saya masuk ke hukumnya. siap. Tadi Om bilang kalau di pemilihan tidak langsung itu kan bakal ada fit and proper test. Nah, bukankah semua calon itu baik di pilkada langsung maupun tidak
partailah yang memilih kan Ya. calon kepala daerahnya, Ya. disodorkan, lalu masyarakat yang memilih. Jadi kalau dari fit and proper test kayaknya pun nggak berubah, cuman kalau langsung partai yang menyodorkan, nih kita udah fit and proper test, ini calon kita, silakan dipilih gitu kan. Dan masyarakat kemudian melihat calon ini bagus atau enggak. Jadi mereka sudah tidak melihat partainya lagi, lihat orangnya langsung. Dan efeknya adalah legitimasi kekuasaan itu benar-benar langsung dari masyarakat. Kalau tidak langsung, pemilihan tidak langsung kan alurnya seperti kepala daerah, DPRD, partai. Nah, rakyat kayak jadi penonton di situ. Sementara kalau di pemilihan langsung, alur legitimasi itu jadi berubah. Kepala daerah, rakyat, bahkan DPR di belakang. Terbukti misalnya kayak si Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dia bahkan berani walk out waktu sidang paripurna DPRD Jabar waktu itu. Dia berani menolak itu. Nah, secara administrasi kenegaraan kan itu sebenarnya tidak boleh. Karena lu dianggap membangkang ini wakil-wakil rakyat. Tapi faktanya rakyat malah mendukung langkahnya Deddy. Jadi dengan pilkada langsung rakyat merasa saya bagian dari legitimasi kekuasaan lu. Jadi manut ke saya gitu, ke rakyat. Dan kayaknya orang masih menganggap ya ini sistem yang ideal gitu. Nah, kalau menurut Om gimana? Nah, ini pertanyaan yang menarik, tapi mudah dijawab. Ya. Kalau fit and proper test itu DPRD, itu pemilihnya siapa? Pemilihnya adalah DPRD. DPRD. Jadi fit and proper test itu dari partai politik, Ya. karena partai politik tahu yang milih DPRD. Orang politik memilih orang politik. Iya. Tapi kepentingannya kepentingan partai kata Om. Memang. Ya. Jadi misalnya partai A, B, dan C, dia nyodorin tokoh terbaik mereka Ya. jadi calon. Yang milih siapa? Yang milih adalah DPRD, orang-orang politik. Iya. Tapi DPR itu kata di podcast kita sebelumnya, DPR itu wakil partai bukan wakil rakyat. Betul. Karena wakil rakyat itu partai politik. Nah, berarti benar-benar dikesampingkan rakyat ya gitu. Enggak. Kalau dilihat dengan konstelasi itu. Nah, nanti saya jawab. Saya jawab dulu nih, Ya. ya supaya terarah. Kan bisa aja fit and proper test terus yang milih rakyat kan? Ya. Fit and proper test itu mau pemilihan langsung atau tidak langsung tetap ada. Betul. Partai pasti. Saya bicara satu-satu dulu nih. Ya. Fit and proper test untuk pemilihan DPRD. Partai A, B, C. Dia akan fit and proper test di internalnya. Ada 10 orang terbaiknya di fit and proper test di situ. Untuk satu. Jadi partai A ada 10 orang, dia harus memunculkan satu. B ada 10 orang, dia memunculkan satu. C ada 10 orang, dia memunculkan satu. Berarti kan ada 3 calon yang diajukan ke DPRD. Yang memilih adalah anggota Dewan. DPRD. Mereka memilih sesuatu yang berdasarkan hasil dari, kan yang memilih partai-partai ini juga sama. Ya. Yang mengajukan adalah orang-orang yang di DPRD juga. Gitu. Dia mengajukan, dia yang ketok juga. Ya. Partai A, partai B, partai C. Dia munculin orang, yang milih partai A, partai B, partai C juga. Jadi dia juga yang milih. Betul. Tapi dia memilih adalah sesuatu orang-orang yang pilihan dari partai-partai politik. Itu satu. Oke. Perbedaan dengan pemilihan rakyat, fit and proper test-nya berbeda. Fit and proper test-nya berdasarkan kondisi di masyarakat jadinya. Yang populer, artis, tokoh yang kontroversi, terkenal, selegram, itu jadinya fit and proper test-nya. Jadi partai politik ketika fit and proper test calon, karena partai politik tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan. Maka yang di fit and proper test itu bukan lagi orang ini hebat, teknokrat, bukan lagi itu. Orang ini Mas Vincent karena dia selebgram, followernya 10 juta. Ya. Dia aja salurin. Gua aja ini aja. Jadi begitu. Bukan lagi dilihat ini teknokrat. Orang yang Jadi fit and proper test-nya dari partai sudah berbeda. nilai apa namanya? Kalau kompetensinya udah beda. Enggak dipakai malah Sudah kompetensi. enggak. Jadi gini, kompetensinya itu
sudah bukan lagi, karena ketika saya memilih Mas Vincent, kalau yang DPRD ya, Mas Vincent ini pengalaman menjadi misalnya di Ormas misalnya. Dia mampu memimpin Ormas, dia bisa berhasil gini. Dia di partai ini sudah 10 tahun, pengkaderannya bagus. Saya ajuin. Saudari. Yang milih anggota-anggota saya juga. Ya. Ya kan? Dia bertarung dengan partai lain, anggota partai lain kan. Nah kalau yang ini, rakyat, nggak bisa, anggota ini nggak punya kewenangan apapun kan, memilih kan. Enggak. Ini kan udah pasar bebas. Betul. Pasar bebas yang dilihat apa? Partai melihat gini, gue harus menang nih. Siapa yang gue pilih? Waduh, selegram aja lah. Kata orang partai, Pak, tapi gak ada isi kepalanya. Kita nggak butuh, kita butuh menang. Itu yang dipasang. Bukan berarti selegram jelek ya, maksudnya sudah berbeda ya. Sudah berbeda, fit and proper test-nya sudah berbeda. Ya, fit and proper test-nya kalau yang secara langsung mana banyakkan follower lu. Itu fit and-nya. Jadi ada yang 100, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta. Like-nya banyakkan mana? Itu fit and proper test-nya itu. Ya. Sudah bukan lagi ngelihat dia punya karya apa, udah nggak gitu. Jadi jangan heran ya kalau sampai akhirnya kita bisa melihat ini termasuk bukan hanya kepala daerah ya, termasuk untuk pemilihan anggota DPR juga harusnya begitu. Harus tidak langsung gitu harusnya. Kita jadi nggak heran kita melihat kualitas dari kepala daerah ya karena begitu fit and proper test-nya begitu. Paham nggak? Ya. Cara fit and proper test yang pemilihan tidak langsung dengan pemilihan langsung itu perbedaan yang sangat mencolok. Saya misalnya daripada Mas Vincent, orang yang berpengalaman, orang yang jago dalam tata negara, jago dalam administrasi, terus ada lagi satu udah tukang mabok misalnya, Nemo misalnya. korupsi apal segala macem, tapi dia disukain banyak orang nih. Saya milih mana? Saya akan milih dia. Karena kalau saya masukin Mas Vincent, udah pasti kalah. Berarti partai mau nggak mau mengikuti kemauan pasar gitu. Tapi orang bilang bahwa pemilu langsung itu Om, itu adalah sekolah politik paling masif. Ya kan? Di mana masyarakat ikut terlibat langsung menentukan dan mereka merasa benar-benar menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan itu. Dan memang kan kita udah pemilihan langsung 20 tahun ya. Udah ada 20 tahun dan makin kesini masyarakat makin sadar. Walaupun masih ada yang tersisa, ada anak band jadi bupati, ada artis jadi anggota dewan, tapi semakin kesini makin berkurang karena kemudian dengan lewat pendidikan sekolah politik yang masif itu sampai ke akar rumput akhirnya orang sadar bahwa kita salah pilih dan bukankah itu tujuan demokrasi seharusnya? Partisipasi politik itu benar-benar sampai akar rumput. Kalau yang tadi Om bilang kan fit and proper test, kelompok masyarakat LSM yang tidak mendukung pilkada tidak langsung itu mengatakan bahwa ini juga bagian dari masyarakat tidak percaya pada wakil-wakil rakyat kita. Karena kalau misalnya kepentingannya adalah kekuasaan, maka yang akan bermain mereka-mereka itu aja. Dan pemerintahan kita akan jadi sangat tertutup karena sirkulasinya cuma kepala daerah, DPR. Yang pasti di belakangnya ada partai. Sementara rakyat sudah tidak punya kekuasaan lagi untuk meluruskan atau membengkokkan kepala daerah seperti yang sekarang. Gimana itu Om? Jadi gini, saya bisa pastikan kalau ada LSM yang bicara begitu mereka keliru. Kenapa? Sampai hari ini, kalaupun nanti ada pilkada hari ini, saya pastikan setiap calon itu harus mengeluarkan miliaran rupiah. Ya, itu pasti. Semakin hari itu semakin besar biayanya, bukan semakin menurun. Ya. Jadi kenapa banyak kepala daerah ditangkap ya dia harus balikin modal kan? Betul. Dulu misalnya cuma 50 miliar. Masih ada masyarakat yang saya mau milih dengan nurani gitu. Tapi dia melihat hasilnya begini, ya udahlah. Akhirnya jadi 100 miliar. Periode selanjutnya 200 miliar. Dan begitu terus. Karena apa? Karena masyarakat tidak pernah terlatih. Dan memang tidak ada pelatihannya untuk masyarakat untuk bisa
berpolitik ala partai politik. Nggak ada. Kesadaran itu nggak bisa dibangun begitu. Makanya di seluruh dunia itu ada partai politik. Kenapa? Karena memang menyadari demokrasi itu bukan langsung. Demokrasi itu nggak langsung. Demokrasi itu adalah perwakilan. Jadi semudah itu menjawabnya. Makin hari kos politik semakin tinggi. Semakin hari perpecahan semakin terjadi. Potensi konflik Semakin. Jadi uang harus dikeluarkan semakin besar, konflik semakin besar, lalu akhirnya ketatanegaraan tidak berjalan dengan baik, gubernur bisa seenak-enaknya kepada DPR, wali kota bisa seenak-enaknya terhadap gubernur. Karena merasa gue dipilih oleh masyarakat gitu. Terus kita ada di Pancasila. Pancasila itu adalah yang paling tonggak yang paling jelas di negara kita. Betul. Pancasila baru Undang-Undang Dasar 45. Itu sila keempat itu udah jelas demokrasi kita. Coba kita lihat sebelum pemilihan melalui rakyat. Pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Konflik ada nggak kita? Dikit. Yang berantem ya orang-orang Orang-orang elit aja. Masyarakat enggak. Tapi ketika pemilihan langsung, itu langsung berubah 180 derajat. Makanya saya bilang 95% perpecahan di negara ini karena pilkada langsung. Karena selain pilkada langsung, juga karena pemilihan langsung DPR. Itu yang penyumbang terbesar perpecahan di negara ini. Kenapa? Pilkada langsung, si calon itu dia tidak akan, misalnya nih ya, kasar-kasaran lah. Ada sekelompok orang yang ada organisasi yang kerjaannya merusak. Yang kerjaannya ada orang ibadah diganggu, orang berpendapat begini dihantam, diseruduk, ada ormas itu. Kepala daerahnya, nggak ada satupun kepala daerah yang saya lihat sampai hari ini berani untuk melawan mereka. Kenapa? Karena itu potensi suara, bos. ya. Coba kita, you name it deh. Mana ada kepala daerah yang terang-terangan misalnya anti khilafah? Nggak ada. Gudang suara ya di situ. Gudang suara. Siapapun dirangkul sama dia. Dan akhirnya gara-gara itu membesarkan organisasi-organisasi seperti ini. Organisasi-organisasi yang melenceng itu dari konstitusi kita, itu semakin besar karena diberikan panggung. Tidak diganggu, malah dipelihara. Calon-calonnya secara nuraninya kesel. Kurang ajar nih. Ini sok-sokan nih. Orang ibadah begini nggak boleh, orang ini nggak boleh, larang-larangan itu. Mereka siapa sih? Tapi ada nggak mereka mengatakan perang? Nggak ada. Karena kalau mereka mengatakan perang, lumbung suara hilang. Dan ketakutan itu nanti kan beralih dari personal sebagai kepala daerah ke partai, Om. Iya. Nggak ada juga partai yang akan berani. Itu yang saya bilang. Partai akhirnya melihat itu. Karena tujuan partai apa? Kekuasaan. Ya. Kenapa Pak Jokowi berani kemarin menghantam organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Karena Pak Jokowi non partai. Berarti memang nanti pemilihan lewat partai pun enggak. Kalau itu dikembalikan ke DPR kan yang paling menentukan pasti partai. Iya. Dan partai juga takut melawan orang-orang kayak gitu. Karena nanti kan misalnya ketika pemilihan itu dioper ke gedung perwakilan rakyat misalnya. Kan yang akan tetap aja kan jatuh-jatuhnya mayoritas. Ya kan? Partai yang dimusuhi kelompok mayoritas biasanya calonnya pasti dikit. Nah, suara dia pasti kalah itu ketika terjadi kan nanti mereka yang akan voting kan memilih calon kepala daerah itu. Makanya tadi saya bilang misalnya sekarang kepala daerah takut. Dia personal kan itu karena dia punya kepentingan untuk next pemilu. Dan hal yang sama akan berlaku juga sama partai. Kita kalau nyerang orang-orang ini selesai kita tahun depan atau pemilu tahun depan. Maka harapan kita untuk memilih orang yang benar lewat partai ini pun akan gosong. Ya iya. Kalau dibiarin bahkan begitu. Ya, kenapa ini? Begini. Kalau akhirnya saya masuk ke hukum ya. Pemilihan kepala daerah itu di konstitusi kita hanya mengatakan secara demokratis. Secara demokratis itu bukan berarti pemilihan secara langsung oleh rakyat. Demokratis itu pemilihan yang tidak langsung. Yaitu melalui perwakilan berdasarkan sila keempat. Dan di konstitusi kita juga menyatakan perwakilan. Ya. Ya. Itu secara undang-undang benar itu. Perwakilan. Perwakilan. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ya, jadi
pemilihan langsung itu selama ini itu adalah pemilihan yang melanggar konstitusi kita. Karena tidak melalui perwakilan. Semuanya diserahin. Jadi untuk apa? Kasarnya untuk apa ada DPR? Kalau sampai kepala daerah sudah boleh semena-mena sama DPR. Wakil rakyat untuk apa ada? Mendingan nggak ada. Semuanya serahin aja ke masyarakat. Ya dong. Yeah. Nah, kalau kita balik ke Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya presiden. Bahkan kalau kita mau balik ke rohnya benar, pemilihan itu hanya pemilihan partai politik. Yang menentukan presiden siapa? Yang menentukan presiden parpol. Parpol Jadi gini, kita balik ke konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Dan saya senang sekarang sudah mulai ada gerakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi pemilihan orang itu cuma sekali. Masyarakat itu hanya sekali memilih. Hanya memilih partai politik. Jadi ada 10 partai politik, pilih partai politik. Selesai, udah masyarakat udah selesai. Kami sudah menitipkan suara kami ke partai politik. Makanya saya bilang, wakil rakyat itu adalah partai politik. Konstitusi kita ya bicara ya. Bukan Teddy, tapi konstitusi kita. Setelah partai politik terpilih, ya di DPR kan, partai politik akhirnya punya kewenangan untuk meletakkan orang-orang pilihannya kan. Nggak harus yang populer, nggak perlu. Yeah. Karena dia sudah menang. Misalnya ada partai A, B, C, D. Partai A, dia tentu akan, karena dia sudah dapat partai A. Setelah pemilu selesai kalian dapat 40 kursi. Ya udah dia taruh orang-orang dia kan. Orang-orang hebatnya dia. Jadi yang pilih wakil rakyatnya itu dia? Dia. Karena anggota dewan sekarang itu adalah wakil partai politik. Tapi orang bilang kita beli kucing dalam karung. Enggak tahu orangnya siapa, tiba-tiba nongol. Enggak. Ini. Karena kita sudah, makanya saya bilang, setiap pemilu saya selalu mengatakan, kalian harus melihat memilih calon anggota dewan, itu jangan lihat orangnya. Lihat partai politiknya. Karena di DPR itu nggak ada yang namanya fraksi rakyat. Selalu fraksi partai politik. Ada nggak dalam sejarah di dalam satu fraksi berbeda pandangan? Nggak ada. Kata ketua umum bilang A semua. Fraksi partai X, kata ketua umumnya, kalian semua A semua. Nggak ada salah satu yang bilang B, nggak ada. Karena mereka wakil partai politik. Makanya balik lagi ya, pemilihan itu masyarakat memilih partai politik. Siap. Nah setelah dapat partai politik, mereka menempatkan anggota-anggota dewan nih. Ya, yang berkualitas. Yeah. Orang-orang berkualitas memilih presiden dengan cara ya berkualitas juga. Karena presiden itu dipilih oleh DPR. DPR RI ya, kita bicara Senayan, itu memilih presiden. DPRD itu memilih kepala daerah. Itu mekanisme yang benar menurut Undang-Undang Dasar 45. Om Vincent adalah orang yang hidup di zaman Pak Harto kan? Yeah. Juga. Kita bisa ngelihat nggak kualitas anggota dewan saat itu hebat-hebat. Kalau sekarang ya sorry, kita bisa hitung jari sekarang yang hebat-hebat. Menterinya karena saat itu presiden punya kewenangan karena tidak pemilihan langsung oleh rakyat, dia bisa menempatkan menteri hebat-hebat. Menteri Pak Harto kita harus akuin orang hebat-hebat. Kalau sekarang kebanyakan ya karena transaksional kan, mau tidak mau karena pemilihan langsung oleh rakyat, presidennya harus bekerja sama dengan partai lain kan. Yeah. Mau nggak mau ya harus begitu gitu. Banyak efeknya. Dengan kita melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dengan mengadakan pemilihan langsung, rusak tatanan di negara ini. Masyarakat akhirnya ikut jadi pemain, tapi pemain yang tidak profesional kan, karena mereka tidak terlatih. Akhirnya seperti sekarang ini. Kita mungkin merasakan ya, gara-gara misalnya pilkada yang sudah mungkin 10 tahun lalu, masih ada sampai sekarang teman-teman kita yang musuhan gitu. Yeah. Betul. Karena itu, padahal yang kita pilih udah kerjasama malah, sudah satu partai malah mungkin. Yeah. Itu yang terjadi Om Vincent. Oke. Lalu orang kemudian bilang gini Om, wacana antara
pilkada langsung dan tidak langsung ini adalah pertarungan antara keyakinan partai dan kepercayaan rakyat. Partai yakin gue bisa milih orang yang berkualitas, yang bagus, yang visioner, yang ada isi kepalanya. Tapi rakyat merasa kita udah nggak percaya lagi sama DPR. Seperti yang obrolan kita kemarin. Karena apa? Karena toh di dalam pun yang terjadi adalah lobby gitu. Walaupun itu katanya lobby politik untuk ini kan, tapi transaksinya justru dipindahkan ke situ dan sangat tertutup. Dan setelah kekuasaan itu berjalan, maka ya alurnya akan ada di atas terus. Sementara arus bawah ini fungsi kontrolnya ada, tapi tidak sekuat ketika pemilihan itu terjadi secara pemilihan langsung. Karena masyarakat bisa secara langsung mengultimatum siapapun, mau anggota dewan, kepala daerah, hati-hati lu nggak begini nanti tahun depan akan seperti ini. Kalau saya tidak memikirkan efek gesekan sosialnya Om, karena secara psikologis kan kalau orang berbeda pasti ada konflik. Yang saya pikirkan adalah justru misalnya ketika terjadi pemilihan langsung itu masyarakat mayoritas itu sangat berkuasa gitu, karena semua pejabat publik akhirnya takut pada suara mayoritas. Kasihan kami yang minoritas gitu kan kata orang-orang, karena seperti tadi kata Om Teddy, mau apapun pasti ya suara mayoritas, dan itu memang resiko demokrasi kan. Cuma orang merasa kalau langsung ya paling tidak koalisi itu tidak terjadi di partai tapi di antar golongan masyarakat. Misalnya organisasi A, kelompok masyarakat B, kemudian mereka berkoalisi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi mereka merasa emang ini demokrasi ya, kekuasaan itu ada di tangan rakyat gitu. Langsung. Karena koalisi itu walaupun nanti setelah berjalan untuk pemerintahan level eksekutif, koalisinya tetap di DPR. Tapi untuk orang-orang ini koalisinya benar-benar koalisi masyarakat sebenarnya. Kalau yang terjadi, karena kan pemilihan langsung, gitu Om. Bagaimana caranya? Ada nggak sistem lain yang diantara misalnya nggak dua pilihan ini dah langsung dan tidak langsung, tapi ada misalnya sistem baru yang merangkum dua model ini Om. Karena kan masyarakat pasti masyarakat tetap tidak mau. Apalagi dengan kondisi DPR kita sekarang yang kemarin di demo berkepanjangan itu kan. Masyarakat pasti saya harus menyerahkan lagi hak saya, kekuasaan saya ke situ, agak mustahil menurut mereka kan. Ada gak Om jalan tengah dari ini yang kira-kira bisa merangkum ini kekuasaan masyarakat tetap ada di situ. Tidak seperti yang kalau tidak langsung kan begitu berjalan yang bawah ini udah tinggal lihat doang ini mereka ngapain sih di atas gitu. Ada nggak? Oke. Itu. Dari pertanyaan Bang Vincent, artinya gesekan dikesampingkan dulu nih. Ya, dikesampingkan kerugian dulu. Masyarakat disampingkan masyarakat. Gesekan benturan antar masyarakat disampingkan dulu. Oke, kita bicara mengenai sistemnya kan? Betul. Ya. Gini, sistem dari dua ini ada satu lagi, itu kerajaan dan bukan pilihan pasti kan? Ya, bukan. Ya kan? Tidak ada lagi selain dari tiga itu. Dan di seluruh dunia rata-rata ya ada partai politik. Betul. Cuma ada dua, ada partai politik, ada kerajaan. Ya, bahkan di negara kerajaan sudah ada partai politik. Itu pertama tuh. Kedua, ya, yang disampaikan Om Vincent tadi, kan orang bilang masyarakat udah begini, udah begitu. Faktanya, saya nggak perlu sebutin nama. Orang yang sudah dihujat oleh masyarakat, itu dipilih lagi oleh masyarakat. Jadi kalau mau pakai logika Mas Vincent, berarti yang salah siapa? Masyarakat. Tapi kayak ayam dan telur. Ya kan? Partai sodorin gitu. Padahal banyak pilihan loh. Ya. Pilihan banyak kan? Kenapa orang itu lagi yang dipilih? Pertanyaannya gitu. Ya. Jadi dalam sebuah pertemuan ada masyarakat ngobrol sama saya. Kita kumpul tuh, cerita-cerita lah. Wah, udah berapi-api dia ngomong. Saya tanya, "Bapak udah berapa lama di sini?" "Wah, saya mah dari awal, Pak, dari muda di sini." Nah, ini anggota dewan ini itu menang terus.
Tapi Bapak baru marah-marahin dia kan? Nggak setuju lah caranya. Di sini menang dia terus nggak? Menang terus dia. Padahal tiap saat orang itu dimaki-maki gitu. Dimaki-maki, udah gitu dipilih juga. Padahal pilihannya banyak. Kenapa masih tetap dia juga? Jadi mengatasnamakan kata masyarakat itu abstrak sekali. Ya. Nggak ada daya rekatnya. Faktanya ada ormas-ormas yang tadinya anti terhadap si A, besok dia udah pro terhadap si A. Sebagai masyarakat yang tadinya nggak suka sama si B, tapi ngelihat di TV si B menolong orang miskin, dipilih lagi. Jadi nggak punya guide yang jelas. Ya makanya kenapa saya bilang akhirnya muncul orang-orang yang populer. Karena mereka partai melihat kebutuhannya itu. Masyarakat kita masih ngelihat orang populer. Orang yang terzolimi. Jadi kalau mengatasnamakan masyarakat, demokrasi masyarakat, itu nggak bisa dipegang. Karena mudah berubah-ubah. Oke. Atau ingat nggak kita zaman 98? Bagaimana waktu reformasi, itu kita bicara, pokoknya Golkar begini, ya kan? Pak Harto dengan Golkarnya kan? Pokoknya kalau kita bicara media itu anti banget masyarakat lah. Sama Golkar. Faktanya apa? Menang terus Golkar. Partai yang nggak pernah kalah itu Golkar, Om. Faktanya apa? Pertanyaannya. Ya. Nomor 2. Pikiran kita kan waktu itu, wah udah habis, selesai nih. Ya. Pada situ mulai ada partai-partai baru kan, ada PAN, wah partai-partai reformis lah. Bayangkan ya, reformasi, muncul partai reformis. Harusnya Golkar habis lah ya. Oke. Nomor 2, bos. Terus kita mau mengatasnamakan demokrasi masyarakat melalui apa? Nggak bisa, nggak ada ukurannya. Makanya di seluruh negara itu ada namanya partai politik, ya karena memiliki kepastian hukumnya. Selain kepastian hukum, kepastian dari alur perpolitikan di sebuah negara akan terlihat dari situ. Kenapa? Orang partai politik adalah orang-orang yang memang terlatih dalam urusan politik. Kalau masyarakat itu abstrak. Ada yang urusannya jadi tukang, ada yang bankir, ada yang ini. Jadi mereka bukan orang yang fasih di dalam partai politik, di dalam politik nasional. Oke. Ya, makanya kenapa founding father kita negara ini membuat Pancasila, membuat Undang-Undang Dasar 45, karena mereka tahu memang harus perwakilan. Ini kan, makanya kembali lagi dari awal saya katakan, ini eksperimen bangsa ini. Bereksperimen untuk keluar dari Undang-Undang Dasar 45. Dan sudah lihat hasil dari eksperimen kita, 95% gara-gara eksperimen itu masyarakat saling berhantam-hantaman, fitnah, saling pukul-pukulan, saling membenci. Akhirnya masuk ke SARA. Itu gara-gara pemilihan langsung. Oke. Terakhir Om, pertanyaan agak naif tapi ini rame bisik-bisik di warung-warung tetangga gitu ya. Orang melihat bahwa ada pemikiran begini, ini usulan pemilihan tidak langsung ini karena kekuasaan partai juga udah mulai berkurang. Wakil-wakilnya loyalnya langsung ke masyarakat. Dan itu mempengaruhi setoran ke partai. Ya itu kan. Karena ya Pak gimana saya mau masukin ke kas Pak. Saya juga biayanya harus ke masyarakat gitu. Nah, sebagai politisi gimana Om melihat pendapat yang agak naif sih menurut saya. Karena mereka bilang ya ini partai kasnya udah kosong nih. Karena anggota dewannya, kepala daerahnya udah gak ada transaksi secara ekonomi maupun loyalitas terutama ya Om. Karena ngapain? Gue gak perlu takut partai, lu gak pilih gue tahun depan. Ya gue independen aja, masyarakat gue banyak gitu loh. Gimana Om? Malah dengan pemilihan langsung, kalau bicara soal keuntungan partai politik, itu malah lebih menguntungkan partai politik, bos.
Saya contohin ya. Orang untuk jadi calon anggota dewan itu harus partai politik. Kalau saya pimpinan partai politik, saya mau nakal nih. Saya bilang yang mau masuk sini harus store. Dan ada yang begitu. Secara ekonomi menguntungkan. Kepala daerah, dia mau nggak mau harus ikut. Karena walaupun ada yang namanya independen, masih sangat jarang independen bisa maju. Ya. Menang ya. Tetap masih semua partai politik. Yang mau jadi kepala daerah banyak. Saya hargain aja satu calon 50 miliar. Bayar kok orang. Mau kok. Secara ekonomi menguntungkan partai politik, Bos. Secara pengaruh sangat. Bahkan pilkada langsung ini sangat pengaruh. Parpol sangat pengaruh. Secara keuntungan ya. Keuntungan finansial, keuntungan manfaat tuh sangat. Ya. Jadi nggak benar kalau keliru, makanya saya keliru bilang. ya. Ada begini. Dan kalau pemilihan, saya open aja nih. Kenapa ada pengamat-pengamat, LSM dan segala macam ya mengatasnamakan rakyat, mengatakan wah tidak boleh karena kehilangan Proyek tempat 5 makan tahunan. mereka. Proyek 5 tahunan. Bukan proyek 5 tahunan, proyek tiap tahun. Yang survei lah, yang ini. Yang survei, yang omon-omon, Ya. yang bikin organisasi-organisasi supaya bisa jualan ke calon, ya. Ini punya strategi gini-gini. Saya tuh gue pimpinan partai politik. Kalau udah mau pilkada itu banyak sekali yang nawarin. Proposal ini. Pemenangan ini, segini miliar. Bahkan karena sudah media sosial, sudah masuk yang namanya buzzer. Influencer, harga segini, followernya segini. Terus pengamat-pengamat, ahli-ahli politik gitu kan, ahli-ahli strategi. Itu cari makan dari situ, Bos. Misalnya pengamat nih, cari makannya dari mana? Dia harus bikin kehebohan biar dipanggil, biar terus ada permasalahan. Selama ada permasalahan, maka itu makanan bagi mereka. Kalau nggak ada permasalahan, nggak ada masalah, ya mereka nggak bisa makan. Jadi kalau orang-orang yang menolak di luar partai ya saya bicara ya, ya saya pastikan mereka takut kehilangan mata pencaharian. Saya pastikan itu. Kalau sudah pemilihan DPR, mengapain pengamat? Mengapain LSM? Mengapain tim sesan? Dan itu ya, itu uangnya banyak sekali yang beredar untuk pemilu. Pemilu pilkada itu uang yang harus dikeluarkan oleh si calon itu banyak sekali. Mereka harus nutupin, misalnya pasti kan ada black campaign kan, bayar buzzer dan segala macam. Mereka harus bayar lagi black campaign untuk sana gitu. Bahkan pilkada pemilihan anggota dewan ya di satu partai kan ada berapa calon di satu partai itu musuhan juga. Karena kan itu lawannya mereka. Di internal partai pun akhirnya gontok-gontokan untuk jadi anggota dewan. Karena kan harus berebut kan suara. Jadi sesama partai pun masuk ke satu kelurahan, wah jangan pilih si ini nih, walaupun satu partai dia nggak benar, pasti begitu. Yeah. Jadi masyarakat tuh dicekokin dengan kebencian. Pengamat tentu senang kalau sampai ada kebencian kan, pengamat tentu senang sampai ada goreng-gorengan. Wah. Bahkan kalau nggak ada masalah mereka akan menciptakan masalah. Iya. Kalau musim pemilu itu tukang gorengan nggak laku. Sudah diambil sama elit-elit politik. Nah, jadi sekali lagi ya Om Vincent, ketika mencoba ya berkreasi, kita melampaui dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya begini jadinya. Back to basic. Kembali lagi ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya makanya kalau saya kebetulan ya, bukan saya promo ya, tapi kebetulan saya wakil ketua umum Partai Garuda, ya saya selalu sampaikan sama teman-teman bahwa back to basic. Kita semuanya melangkah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan lewat dari itu. Makanya kenapa kita juga setuju pilkada tidak langsung, termasuk pilkada pemilihan anggota dewan tidak langsung,
itu karena kita mau back to basic. Karena konstitusi kita menyatakan itu. Yang sekarang ini kebablasan, eksperimen yang gagal bangsa ini gitu. Itu sih. Ya, oke. Back to basic. Oke, pemirsa, itulah obrolan saya dengan Om Teddy. Tapi dari pembicaraan ini memang saya menangkap bahwa tidak ada sistem apapun di dunia ini yang sempurna. Dalam sistem demokrasi, itu demokrasi akan terlihat matang, maju, tumbuh dewasa itu ketika semua elemen juga harus dewasa. Jadi bukan hanya elit politiknya, tapi yang paling menentukan adalah justru kedewasaan civil society kita. Jadi elit yang dituduh bobrok dan lain-lain itu juga adalah cerminan dari masyarakat yang belum matang dan belum dewasa dalam menyikapi setiap event politik, baik dari tingkat daerah sampai pusat. Karena itu menuju pemilihan yang masih jauh sebenarnya untuk ukuran masyarakat, tapi untuk ukuran politik ini 2029 ini udah sangat dekat. Marilah terutama masyarakat, apapun nanti sistem yang akan berlaku, pilihlah calon apapun, calon dewan, calon kepala daerah, sesuai dengan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Bukan lagi pertimbangan perut atau pertimbangan sentimen pribadi, sentimen suku, klan dan lain-lain. Itu saja. Selamat siang, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.